Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Bagaimana kalian sampai hari ini masih sehat-sehat kan? Selalu Ibu ingatkan, jaga kesehatan, jaga rasa bahagia Anda, jaga kesehatan dengan selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Bahagia bisa Anda jaga jika Anda selalu bersyukur. Begitu ya? Oke. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan yang kemarin tentang rangkaian arus searah. Di mana kemarin kita membahas tentang hukum Ohm. Sekarang kita akan memasuki yang kedua tentang rangkaian percabangan. Itu membahas tentang arus listrik yang melalui titik percabangan. Oke. Nah, di sini akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Boleh Anda mengatakan hukum Kirchhoff, ya, tapi dulu dosen saya mengatakan hukum Kirchhoff. Aslinya dari Jerman, jadi bacanya Kirchhoff. Ya. Di sini ada sumber tegangan, dalam hal ini adalah baterai. Kemudian di sini ada saklar. Kemudian di sini ada alat ukur arus A, ampere meter. Ada bulam yang ke satu, ampere meter yang kedua, bulam yang kedua, dan kembali lagi. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian yang ada, ini dalam keadaan tertutup ya, sudah terhubung. Ya, skala di sini menunjukkan angka sekitar 40. Ya, arusnya sekitar 40 skala. Masuk ke dalam bulam, lewat bulam. Kemudian masuk lagi lewat ampere meter yang kedua. Harganya juga tetap di skala 40. Masuk ke bulam kedua, kembali lagi ke sumber tegangan kutub negatif. Nah, kalau kita amati di sini arus pertama skalanya 40, yang kedua juga 40 walaupun sudah melewati bulam. Nah, di sini dikatakan bahwa antara bulam 1 dengan yang kedua, ampere meter 1, ampere meter kedua, ini tersusun secara seri. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan 2? Tadi kita baca di sini sama. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian tidak bercabang atau istilahnya seri, kuat arus listrik di mana-mana sama ya. Skala 40, di sini juga skala 40. Masih ingat bagaimana kemarin membaca ampere meter? Ya, jadi skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan batas ukurnya. Kalau 40 berarti 40 dibagi 100 kali 5. Nah, berapa? Hitung ya. Kemudian bagaimana jika arus listrik melewati rangkaian yang paralel? Nah, di sini ya. Nih, ampere meter pertama kita lihat menunjukkan skala 40. Kemudian masuk ke percabangan. Nah, di sini 20, yang di sini 20. Lampu menyala sama terang. Kembali lagi. Nah, apakah ketika ampere meter menunjukkan angka yang sama? Sama enggak? Tidak ya. Di sini 40, sini 20, 20. Pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik percabangan di sini sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Di sini berapa ini tadi? 20, di sini 20. Jadi 20 tambah 20, 40. Disimpulkan pada hukum Kirchhoff, sigma I masuk, arus yang masuk ke percabangan, sama dengan jumlah sigma I yang keluar. Yang keluar adalah yang lewat cabang atas dan lewat cabang bawah. Contoh.
Oke, ya. Perhatikan rangkaian di bawah. Tentukan nilai I1, I2, dan I3. Ya, arus yang masuk I berapa? 40. Yang keluar ini ada 3 cabang, 10, I1, 25. Berarti 40 dikurangi 10 kurangi 25. Maka I1 sama dengan 5 ampere. Kemudian sampai di titik Q. Ya, ini masuk ke percabangan. Ya, masuk. I1 tadi 5 ampere ditambah 5, I2 sama dengan 15. Oke. Kemudian I2 15 ditambah yang ini tadi 25. 15 tambah 25 40. Jadi berlakulah ketentuan bahwa jumlah arus yang keluar dari titik percabangan sama dengan yang masuk, atau yang masuk sama dengan yang keluar. Oke, sekarang ada 3 soal. Ya, nanti dikerjakan ya, dikerjakan di buku latihan. Nanti jawabannya dikirim ke ibu. Oke ya, ada 3 soal untuk latihan. Dicoba dikerjakan sendiri, mandiri ya. Jangan sedikit-sedikit menyerah, hanya tanya temannya, tidak, tapi kerjakan sendiri. Prinsipnya jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Selanjutnya kita masuk ke susunan hambatan. Ada 3 hambatan, R1, R2, R3. Lambangnya ini. Ya. Hambatan itu lambangnya begini. Kalau jalan bergelombang. Ya. Hambatan R1, R2, R3. Pada R1, kalau mengalir arus listrik, maka ada beda potensial. VAB. 2 VBC, 3 VCD. Nah, kalau ketiga hambatan ini diganti, ya, karena disusunnya seri, kita lambangkan RS. Arusnya B, maka timbul beda potensial antara titik A dan titik D. Dari ujung A ke ujung D berapa? Ya. VAD totalnya adalah sama dengan VAB tambah VBC tambah VCD. VAD adalah I kali RS. Seri. Kemudian VAB I kali R1. Ini ya seri sama kan, I semua kan? Ya, sehingga VBC I kali R2, VCDI kali R3. Dalam konsep matematika yang sama dikeluarkan kan dalam kurung kan? Sehingga kita coret, I-nya kita coret. Ketemulah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, ini rumus untuk susunan hambatan secara seri. Bagaimana kalau disusun secara paralel? Paralel susunan seperti ini, kutub positif R1, kutub positif R2, kutub positif R3, satu titik sama. Kalau kelas ya misalnya IPA 1, 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPA 3, 12 IPA 4, 12 IPA 5, 12 IPA 6, 12 IPA 7 itu adalah paralel, sejajar. Ya, sejajar. Arus masuk I, maka sampai pada titik percabangan akan dibagi. I1, I2, I3. Sungai besar masuk ke suatu percabangan parit-parit, ya, akan dibagi. Oke, akhirnya bertemu lagi di B akan keluar. Pada susunan paralel, nanti tegangan tiap komponen ini, resistor, ya, tiap cabang itu sama. Sehingga ini kita cari dulu R paralelnya. Hukum Kirchhoff kedua, I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kemudian I1 adalah beda potensial dibagi R paralel. V I1 sama dengan VAB dibagi R1.
dan seterusnya. Sehingga VAB sama bisa kita coret. Ketemulah persamaan untuk R paralel adalah 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Contoh soal. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Coba Anda lihat. Ini rangkaian seri atau paralel? Kayak-kayaknya sih paralel, Bu, ya. Tapi lihat nih, nggak ada percabangan kan? Ya, berarti ini rangkaiannya secara seri, betul, ya. Tadi rumus seri apa? RS adalah R1 tambah R2 dan selanjutnya sampai 7. Ya. Sehingga kita masukkan nilainya R1 tadi 2, R2 4, R3 3, R4 2, R5 4, R6 5, R7 3 dijumlahkan sama dengan 23 ohm. Nah, gampang kan? Gampang ya. Jadi jangan terkecoh sepintas melihat, oh kayaknya paralel itu. Bukan. Ya. Nah, kalau semacam ini namanya apa ini? Seri atau paralel? Nah, seperti ini namanya rangkaian kompon. Apalagi Bu kompon? Kompon itu gabungan antara seri dan paralel. Mana yang paralel? Nah, ini ya. Plus-plus ketemu. Dicari dulu tadi rumus paralel apa? 1/RP sama dengan 1/R1. Nah, R1-nya berapa? 6. R2-nya berapa? 3 dijumlahkan. Oke. Maka akan diketemukan 1/RP-nya sama dengan 3/6. Kalau gitu RP sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2 ohm. Nah, sekarang sudah ketemu RP-nya. Terus sekarang kita, nah ini tadi penggantinya kan. Nah, kalau seperti ini apa? Ini adalah rangkaian seri. Nah, gampang kalau seri. RS sama dengan R1 tambah RP tambah R3. 4 tambah 2 tambah 3. 9 ohm. Gampang kan? Oke. Oke, ya. Ini lambang resistor buka boleh seperti ini ya, R3. Ini tadi ini paralel, ini nanti di seri. Oke. RP 1/3 tambah 1/6. Ketemu RP-nya 2. Lanjut. Setelah itu di seri. R3 tambah RP. R3-nya 4. R2-nya R3-nya 4, RP-nya 2. Berarti R serinya 6. Nah. Selanjutnya tentukan kuat arusnya. Kuat arus adalah I sama dengan V per R. V-nya berapa? 18. R-nya R total 6. Ketemu arusnya adalah 3 ampere. I-nya di sini 3 ampere. Kuat arus I1 dan I2. Pakai perbandingan I1 banding I2. Bahwa I sama dengan V per R. V-nya sama. Bisa coret-coret kan? Perbandingan sehingga pada rangkaian paralel I sebanding dengan 1/R. I1 sebanding dengan 1/R1. I2 sebanding 1/R2. Ketemu. Ya. Oke. Kuat arus I1, I2. Nah, ini matematika ya. Tinggal matematika ini. Oke. 6 banding 1/3 kalikan 6. Oke. Bandingnya 1, 2. Nah, kemudian berapa I1-nya? I1-nya 1 banding ini 3 kali I-nya berapa? 3.
ketemu I1. Oke. Selanjutnya cari I2. I2-nya nih 2/3 dikalikan I. Ketemu 2 ampere. Kalau dijumlahkan I1-nya 1, I2-nya 2, jumlahkan sama dengan 3. Berlakulah hukum. Tegangan AB. AB, tegangan. V itu adalah I kali R. I-nya tadi berapa? I1. 3. R-nya 4. Berarti 12. VBC ya, bisa dari I1 kali R1. I1 tadi 1. 6. VBC. Boleh nggak pakai yang 2? Berarti I2 kali R2. I2-nya berapa? 2. Kalikan R2, 3. Sama dengan 6. Ya, tegangan di sini sama. Karena apa? Paralel, yaitu 6 dan 6. Nah, ini juga digunakan untuk latihan ya. Oke. Ini rangkaiannya, lihat. Ini rangkaian apa? Jadi kemudian di paralel, di seri, dan seterusnya. Seperti tadi, cari hambatan penggantinya. Kuat arus totalnya. Kuat arus I1. I1 yang mana? Yang ke bawah. I2. Tegangan VAB. AB berarti yang di sini. A ke B. R-nya diketahui 4. Ini satunya berapa? Gunakan untuk latihan ya. Kemudian yang kedua juga seperti ini. Rangkaiannya apa? Campur, Bu. Oke. Jadi paralel selesaikan dulu, terus silakan pokoknya dikerjakan ya. Nah, kita masuk ke gaya gerak listrik. Ada yang mengatakan GGL, ada juga yang mengatakan elektromotor crash. Ya. GGL itu apa? Gaya gerak listrik itu apa? Ya adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam keadaan rangkaian terbuka. Misalnya baterai itu kalau masih baru berapa GGL-nya? 1,5 volt. Aki berapa? 6 volt. Bu, baterai ada yang 9? Iya, ada. Nah, pengukuran GGL. Ya, ini ya. Tegangan jepit. Nah, apa itu tegangan jepit? Tegangan atau beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian yang tertutup. Ya, seperti apa tuh, Bu? Kita lihat ya. Oke, ya di sini ada baterai digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, ini ya, ini disusun paralel. Susunan seri GGL. Ya, ini baterai ada 3. Setiap baterai punya hambatan dalam R. Ya, ini sama, berarti masih sama. Ya. Totalnya berapa? Sama dengan N kali E. Misalnya kita punya baterai 1,5 volt. Kalau dirangkaikan secara seri maka menjadi 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5. Atau 1,5 kali berapa ini? Nah, jumlah N ya. Hambatan total karena ini seri juga rumusnya R1, R2, R3 atau N kali R. R itu hambatan dalam, hambatan yang berada di dalam sumber tegangan itu sendiri. Ya, baterai itu kadang kan panas ya kalau dipakai. HP Anda itu juga panas.
baterainya, itu hambatan. Rugi, karena kita tidak butuh panasnya. Nah, bagaimana kalau disusun paralel ya? Seperti ini ya. Totalnya sama dengan E saja. Ini ada 3 baterai, 1,5. Ini seperti ini ya cuma 1,5. Ya. Kalau ini tadi seri kan dijumlahkan. Nah, R totalnya pakai rumus 1/RP. Ya kan? 1/RP sama dengan 1/R1, 1/R2, dan seterusnya. Akhirnya dibalik, R total sama dengan R/M. Lalu dari untuk penggunaannya, ya, hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Tadi baterai punya hambatan dalam R, dihubungkan dengan katakanlah lampu ya, yang mempunyai hambatan R, ya, maka akan mengalir arus I. Nah, besarnya itu berapa? Ya, I adalah E tegangan atau GGL dibagi R totalnya, karena R totalnya tersusun seri, maka R plus R. Ya, namanya tegangan jepit yang mana? Tegangan jepit adalah tegangan antara P dan Q, jadi yang bisa dimanfaatkan. Yang bisa dimanfaatkan apa? Tadi misalnya kasih lampu. Bagaimana hubungan antara GGL dengan tegangan jepit? Ya, jadi E total ini sama dengan ini. I kali R sendiri adalah tegangan jepit. Terus I kecil kali R. R kecil kali I. Ya. Ini. Ya. Nah, kira-kira itu anak-anak untuk materi kelanjutan dari pertemuan pertama. Dilanjutkan pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua tentang percabangan, arus percabangan dan hukum Ohmnya. Silakan nanti dipelajari. Ya, yang tidak bisa boleh tanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.